Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini diberi nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, sambil kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'. Ya, sampai situ. Halaman berapa tuh? Halaman 12, baris 2 apa 3? 3. 4. Wa yahrumu bil haidi, dan diharamkan bil haidi bagi orang haid, wan nifasi, dan juga nifas, samaniyatu asya. Jadi beda tuh antara orang haid, nifas sama junub. Jadi yang diharamkan bagi haid, diharamkan bagi junub, ada bedanya tuh. Kalau yang bagi haid nifas ada 8 perkara. Wa yahrumu, dan diharamkan bil haidi, dengan adanya haid, wan nifasi, dan juga nifas, samaniyatu asya, 8 perkara. Ini nyambung juga nih buat orang laki. Jadi walaupun orang laki haid kagak pernah, nifas juga enggak pernah, tapi larangan-larangan haid dan nifas itu juga nyambung buat orang laki. Yang pertama, dilarang bagi haid dan nifas as-sholatu, yaitu sholat. Sholat jadi haram. Jadi ngerjain sholat, aslinya ibadah itu mendatangkan pahala, tapi kalau dia dalam keadaan haid, itu malah jadinya dosa, kemaksiatan. Itu juga berarti membuktikan bahwa ibadah ini memang bukan buat kita, dan bukan kita yang pengen. Dalam arti bukan atas kehendak kita bagaimana caranya. Ibadah itu untuk Allah, dan atas kehendaknya bagaimana ibadah itu ditunaikan. Gitu. Jadi kalau ibadah buat kita, ya kita yang ngatur diri aturan. Tapi kagak. Ibadah itu buat Allah. Karena itu semua aturannya Allah yang atur, termasuk juga sholat. Walaupun sholat itu kebaikan, tapi kalau lagi haid mah emang kagak boleh. Tapi niatnya kan mau ibadah, Ustaz. Gitu. Ya memang betul, kalau niatnya mau ibadah ya boleh, tapi jangan sholat. Sebab kalau lagi haid, sholat dilarang. Jadi memang ibadah itu aslinya buat Allah, bukan buat kita. Artinya kita persembahkan buat Allah. Sebab kalau ibadah itu buat kita, ya aturannya kita yang atur. Tapi kagak, aturannya Allah yang atur. A sampai Z semuanya Allah yang atur. Syaratnya apa, rukunnya bagaimana,
waktunya kapan begitu. Jadi termasuk ini bahwa Allah tidak memperkenankan sholat itu dipersembahkan dalam keadaan haid dan juga nifas. Wasaumu dan juga puasa sama diharapkan haid dan nifas. Cuman bedanya kalau sholat kagak perlu dikodok. Kalau puasa wajib dikodok gara-gara haid. Itu yang kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, nu'maru biqada'i shaumi wala nu'maru biqada'i shalah. Kita diperintah, kita kaum wanita kata Sayyidah Aisyah, kita diperintah untuk mengkodok puasa yang kita tinggal gara-gara haid, tapi kita tidak diperintah mengkodok sholat yang kita tinggal gara-gara haid, gitu. Jadi puasa sama sholat itu wajib ditinggalkan kalau haid, tapi bedanya puasa wajib diqodho. Kan ini juga wahyu yang nentuin. Kenapa sholat kagak diqodho, kenapa puasa yang wajib diqodho? Padahal sama-sama kewajiban, sama-sama rukun Islam. Ya jawabannya kan itu tadi sebenarnya. Ta'ab kalau bahasa fikihnya namanya ta'abbudi, dogma, aturan ilahi begitu. Kalau sholat kagak usah dikodok, kalau haid begitu ya. Kalau laki mah wajib kodok begitu. Kalau laki sih ninggalin sholat wajib dikodok. Berapa kek dia ninggalin sholat? Sekali, 2 kali, 10 kali, sebulan, 2 bulan, wajib dikodok. Tapi kalau perempuan enggak. Padahal secara zahir hitung-hitungan orang nih, hitung-hitungan manusia, sholat sama puasa tuh jauh lebih tinggi sholat, kan ya? Artinya kedudukan secara zahir yang kita lihat itu sholat lebih tinggi. Sebab yang namanya sholat itu tidak ada uzurnya. Sakit wajib sholat, sehat wajib sholat, lagi di rumah tetap wajib sholat, di jalanan musafir wajib sholat, miskin wajib sholat, kaya wajib sholat. Kan gitu. Tapi kalau puasa itu kan uzurnya banyak. Orang boleh kagak puasa. Kalau dia lagi sakit, orang boleh kagak puasa. Lagi hamil, orang boleh kagak puasa. Lagi nyusuin, orang boleh lagi puasa. Lagi kelelahan. Jadi kecapean dia perjalanan. Orang boleh kagak puasa karena ketuaan, rentah. Tapi wajib sholat mah tetap wajib. Begitu. Bahkan itu jadi identitas. Sholat itu identitas. Jadi nandain orang tuh muslim apa bukan muslim, lihat sholat 5 waktunya. Sebab kalau lihat Ramadan puasa apa kagak puasa, syariat ngebolehin banyak orang kagak puasa. Kalau ukurannya zakat, banyak orang kagak bayar zakat. Sebab zakat itu kan bagi yang mampu. Kalau ukurannya haji, nggak semua orang haji. Tapi kalau sholat tuh semuanya sholat. Maka yang jadi standar tuh muslim sholat. Tapi sebegitu tingginya kedudukan sholat, kalau ditinggal gara-gara haid kagak perlu diqodho. Padahal dudukannya tinggi. Puasa mah boleh ditinggal. Tapi ketika ditinggalkan karena haid wajib qodho. Kan begitu. Nah ini kan ukurannya nih bukan ukuran bukan ukuran manusia. Karena persembahan ibadah itu ya yang ngatur siapa yang kita persembahkan itu, yaitu sama kayak toharo itu kan kemarin kita bilang tuh kencing yang sebegitu najis, kencing itu kan najis tuh. Dan orang kalau kencing keluar banyak, bisa segayung 2 gayung lebih kan begitu, najis lagi. Tapi beres kencing orang kagak perlu mandi, tibang dibersihin doang kemaluannya, habis itu wudhu, beres sudah sah sholatnya. Tapi sebaliknya air mani keluarnya air mani itu kan kagak pernah banyak, kan nggak ada ceritanya orang beser mani itu kan kagak ada kan gitu. Air mani itu sedikit, paling berapa cc keluarnya kan begitu, dan itu suci itu. Kena kainnya boleh dipakai sholat, suci. Tapi yang air mani sedikit dan suci itu malah wajibnya mandi.
begitu. Kan kebalik itu kudunya. Kudunya mah yang najis nih mandi ini gede nih kan begitu. Ini yang suci mau wuduan. Tapi kan enggak. Emang Allah ngaturnya begitu. Itu yang sifat namanya ta'abbudi, perkara ilahi begitu kalau bahasa. Dulu ada almarhum Zainuddin MZ nyebutnya amrun lahuti, perkara yang otak manusia tuh kagak nyampe, emang kagak boleh nyampe, emang gak bakal nyampe juga begitu. Jadi ada syariat yang Allah perintah dan Allah larang tanpa Allah menjelaskan kenapanya. Tapi ada perintah, ada larangan yang Allah dan Rasulnya jelasin kenapa tuh diperintah. Maka dari kenapanya itulah kemudian ulama apa kalau bahasa kita eksplorasi, nyari kesamaan. Oh itu dilarang tuh kan karena begini, maka yang begini juga dilarang nih gitu. Tapi hal larangan dan larangan dan perintah yang tidak ada kenapanya itu kagak bisa disamain. Karena emang kagak ada kenapanya, Allah cuma nyuruh aja begitu. Dan memang pada perkara-perkara yang seperti itu tuh nanti di hari kiamat di kuburan kita kagak bakal ditanya kenapa. Kita yang bakal ditanya tuh ngerjain apa kagak begitu. Taat apa kagak gitu. Kayak sholat subuh. Kenapa subuh-subuh kan kagak ada kenapanya tuh gitu. Kenapa sih nyuruh sholat subuh-subuh begitu ya? Kami dari sononya tahu. Yang ntar di kuburan kagak bakal ditanya. Kenapa? Tahu gak kenapa sholat subuh? Kenapa juga sholat subuh 2 rakaat? Itu kagak ada jawaban dari sholat. Amrun lahuti ta'abudi gitu. Yang ditanya tuh ngerjain apa kagak? Tanggal sekian, bulan sekian. Haji. Kenapa sih wukuf tanggal 9? Itu kan yang bikin ngantri jadi lama tuh kan gara-gara Arafahnya kagak muat semua orang. Arafah cuma muat sekian juta orang, makanya tiap negara dibatasin, akhirnya ngantri. Udahnya ngantri mana dikorupsi lagi sama Yakut. Nah, ini ya. Ini kalau pikiran kita, mending kita atur diri aja dah. Arafah muatnya berapa juta? 3 juta. Ya udah 3 juta, bikin 3 hari. Ini tanggal 9 3 juta masuk, besok tanggal 10 3 juta masuk, tanggal 11 3 juta masuk, tanggal 12 3 juta, kan jadi banyak tuh. Tapi kan kagak bisa, wukuf cuma sehari doang tanggal 9. Kita kagak boleh ngatur. Orang Asia dulu dah tanggal 9, ntar orang Eropa tanggal kagak boleh begitu. Emang ibadah mah buat itu namanya amrun ta'abudi, perkara ta'abudi, wahyu ilahi. Tapi ada perintah, ada larangan, Allah jelasin apa namanya kenapanya begitu. Ada perintah misalnya ada yang paling sederhana tuh ada anjuran siwak. Kan ya, siwak itu kata Nabi mabharatun lil fami, sebagai pembersih mulut. Jadi menghilangkan bau mulut, bersihin gigi. Maka daripada itu kata ulama, kalau kita sikat gigi itu udah cukup dapat pahala siwak, walaupun nggak make kayu. Karena yang dituju tuh bukan alatnya, tapi yang dituju tuh maksud syariatnya. Maksudnya tuh biar giginya bersih, bau mulutnya hilang, beres urusan. Walaupun sikatnya make apa namanya Pepsodent, Pepsodent Israel, kata Israel bukan. Iya Israel. Soalnya di rumah saya udah kagak ada tuh. Pokoknya di rumah saya yang dulu ada sekarang kagak ada tuh perabotan, berarti itu Israel tuh. Bini saya begitu. Dulu anak-anak nyusunya pakai denkau. Sekarang udah kagak pakai denkau lagi. Gitu. Israel katanya gitu. Iya, pokoknya pakai apa kek, yang penting maksudnya. Tapi sholat itu emang Allah nyuruhnya begitu, nyuruh berdiri, ruku, sujud begitu. Maksudnya berdiri, maksudnya ya ruku. Maka nggak bisa diganti itu perintah sholat, nggak bisa diganti. Kalaupun ada ulama nyebutin itu bukan kenapa, tapi hikmah. Jadi hikmah sholat begitu, bukan kenapanya. Kenapa sholat mah Allah yang nyuruh, tapi hikmahnya kan ada tuh. Nah, cuman yang namanya hikmah bisa terjadi, bisa kagak terjadi. Terjadi di satu orang, tapi juga bisa nggak terjadi di orang lain.
Kan katanya nih sholat nih bikin badan sehat, kan begitu. Memang ada penelitian hikmah penunaian sholat dengan baik itu bikin badan orang sehat. Sebab jam sekian dengan porsi tidur sekian jam lalu bangun jam sekian gerakannya begini. Itu hikmah bisa terjadi, tapi bisa juga kagak. Bukan sebab hukum. Jadi kalau ditanya kenapa sholat, ya Allah nyuruh begitu. Bukan buat sehat, bukan begitu. Takutnya kalau selalu ibadah itu diiming-imingi dengan hikmah, yang itu bisa terjadi bisa tidak. Orang takutnya pas udah rajin sholat ternyata kena sakit, kan bingung mau nyalin siapa tuh. Terus sholat bertahun-tahun kena stroke juga rupanya, kan begitu. Emang sholat tuh bukan buat menghindari stroke, sholat tuh biar taat sama Allah, kan begitu. Emang Allah yang nyuruh. Ada perintah yang Allah jelasin, kayak zakat fitrah tuh. Nabi Muhammad kan jelasin tuh ghinaan lahum yauma'idihim, supaya orang miskin cukup di hari raya. Makanya kan ulama mikir, oh kalau emang buat cukup mah kagak usah pakai makanan pokok, pakai duit aja. Akhirnya kan ada ulama yang membolehkan bayar zakat pakai uang, sebab memang teks hadisnya ketemu ada begitu. Tapi ada perintah-perintah yang Allah nyuruh. Nabi Muhammad nyuruh kagak ada kenapanya. Nyuruh sholat, nyuruh puasa, termasuk larangan pakai emas bagi laki-laki, larangan pakai sutra bagi laki. Kalau perempuan boleh. Emang apa sih? Laki kagak boleh, perempuan kagak boleh. Ya, emang dari sononya kan begitu. Emang dari sononya gitu. Termasuk juga apa namanya larangan babi, mengkonsumsi babi. Itu kan ta'abudi itu. Ta'abudi itu dogmanya begitu, emang dilarang begitu. Nggak ada kenapanya. Kalaupun ada orang ngejelasin nih karena begini, itu hikmah. Bahwa di dalam daging babi ada kandungan ini, kandungan itu kan. Nanti di zaman yang teknologi makin maju, ilmu pengetahuan melesat itu jauh. Akhirnya unsur-unsur yang tadi disebut pada daging babi itu dihilangin. Tinggal sisa dagingnya doang yang enak. Kira-kira babi jadi halal apa tetap haram tuh? Iya. Karena haramnya tuh bukan karena ini, bukan karena itu. Karena Allah yang larang. Beres urusan. Begitu. Sholat kan ya. Hikmahnya tuh sholat untuk membuat kita ingat kepada Allah. Nah kalau ingat maka gak usah sholat. Ingat aja udah. Gitu. Udah kok ganti itu kan ya. Kayak puasa nih. Kalau Ramadan kan banyak tuh. Ini puasa disyariatkan agar kita bisa merasakan susahnya penderitaan orang-orang miskin kan ya, yang dia bisa menahan lapar seharian. Lah kalau kayak begitu puasa jadi kagak wajib buat orang miskin, kan emang udah miskin, udah tapi lapar kan begitu kan enggak. Emang puasa diperintah Allah yang perintah. Jadi ada ta'abudi, maka ibadah ini pun waktunya boleh mana kagak boleh Allah yang tentuin. Jadi apa namanya, jangan dikira masa mau ibadah aja pakai kagak boleh. Ya emang kagak boleh. Emang ada aturannya begitu. Sebab ibadah itu bukan buat kita, ibadah itu buat Allah. Jadi sholat, puasa. Yang ketiga wa qiraatul Quran. Yang dilarang dalam bagi haid dan nifas qiraatul Quran, baca Al-Quran. Nah, yang disebut baca itu adalah membaca Al-Quran. Dalam arti memang dia melatunkan ayat-ayat Al-Quran. Dikecualikan ulama orang yang zikir, wirid. Kan kalau baca Quran kudu suci. Artinya melantunkan ayat itu dalam keadaan suci. Apa namanya? Tapi kalau dia berzikir, zikir boleh. Enggak make wudu, bahkan dalam keadaan haid junub zikir boleh. Artinya kalau ayat itu dibaca dalam rangka ingin mendapatkan pahala, kan pahala baca Quran sama pahala zikir kan beda. Ingin mendapatkan pahala baca Quran itu yang dia larang begitu. Tapi kalau dia baca sebagai wirid, sebagai zikir nggak apa-apa. Kayak orang tiap pagi sore misalnya punya rutinan baca ratib Al-Atos, baca ratib Al-Haddad.
Kan tuh wirid tuh, zikir tuh. Itu kan di dalamnya ada ayat Al-Qur'an. Lillahi ma fis samawati. Kalau ratib al-atas ada lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitu. Itu kan ayat Al-Qur'an. Tapi dia bacanya dalam rangka zikir. Bukan baca Quran, bukan, tapi zikir dia memang ada wirid Al-Qur'annya. Boleh kayak begitu. Tapi kalau niatnya memang untuk mendapatkan pahala daripada bacaan, akan kalau pahala Al-Quran kan 1 huruf 10 kebaikan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 3 huruf, 30 kebaikan gitu. Tapi kalau zikir beda lagi tuh, apa namanya, fadilah. Tapi kalau ada orang iseng Ustaz, kagak ada niatan apa-apa, ketemu aja tuh ada kaligrafi dibaca. Nah, itu juga haram kalau dia ingat, kalau dia lagi haid atau lagi junub, ingat dia baca, dia haram. Gitu. Sebab tanpa ada niat, baca ayat itu tidak punya kemiripan sama yang lain. Nggak ada kemiripan sama ibadah yang lain. Maka kalau dia baca ayat, ya berarti memang baca Al-Quran. Itu yang dilarang. Tapi kalau dari awal dia niat sebagai zikir, itu nggak ada masalah. Baca Al-Quran. Yang keempat, 4, 5, 6, 7, ya. Yang keempat, mashul mushafi wa hamluhu. Masuk itu menyentuh al-mushaf, menyentuh mushaf, nanti kita jelasin. Wa hamluhu, dan membawanya, menyentuh dan membawanya ke ini mushaf. Nah, yang disebut mushaf itu adalah buku yang di dalamnya ada, buku yang dicatat di dalamnya ayat Al-Quran, begitu, dan tidak tercampur dengan perkataan manusia. Itu namanya mushaf. Jadi beneran di dalamnya tuh ayat Al-Quran toh full, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu namanya mushaf, begitu. Kalaupun di depannya nih ada, kan kalau di Quran Kemenak tuh ada lembar tasbih. Itu mah dikit, enggak, itu namanya pengikut aja. Tapi aslinya memang dia mushaf. Maka yang begitu itu yang kagak boleh dipegang, nggak boleh dibawa juga. Jadi dipegang kagak boleh, dibawa nggak boleh. Tapi kalau megangnya pakai lekar dibawa, apa namanya, itu jadi perdebatan ulama. Tapi banyaknya itu tetap sama aja, kagak boleh. Jadi harus orang dalam keadaan suci haid, kecuali darurat ya. Dalam arti darurat tuh ngelihat mushaf geletak di bawah, kagak ada yang ngangkat, dibiarin diinjek-injek, tuh namanya menghinakan Al-Quran, maka diambil sebagai penyelamatan. Darurat gak apa-apa, tapi dalam keadaan normal mushaf tidak boleh disentuh. Maka tidak dikategorikan sebagai mushaf kalau di satu kitab tuh nyampur, ada perkataan Allah, ada perkataan manusia. Kayak terjemah tuh, itu kan terjemah bukan perkataan Allah, itu manusia kan terjemah. Kan tahun berapa tuh? Tahun 80-an apa tahun 90-an awal terjadi perdebatan panjang soal boleh apa enggak sih Al-Quran diterjemahin kan ya? Boleh apa enggak? Sebab terjemah itu emang nggak bisa sebenarnya menerjemahkan Al-Quran, sebab banyak kata-kata di dalam Al-Quran yang sulit untuk diterjemahkan, padahal maksudnya beda. Sebab bahasa Indonesia memang kosakatanya tuh lebih sedikit dibanding bahasa Arab. Di dalam Al-Quran tuh ada kalimat An-Nas, Bashar, Ibnu Adam, Insun. Ini empat-empatnya, Indonesianya artinya satu, yaitu manusia. Padahal Allah nyebut Bashar, maksudnya beda sama Ibnu Adam. Allah nyebut Ibnu Adam, maksudnya beda sama Insun. Allah nyebut Insun, maksudnya juga beda sama Nas. An-Nas gitu. Tapi Indonesia emang kagak punya kata-kata itu, aja ditulis manusia. Begitu. Belum lagi nanti ketemu ayat mutasyabihat. Gimana Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang Maha Rahman Allah 'alal arsy, di atas ars, istawa. Itu kan kalau diterjemahin istawa itu artinya lagi nyantai gitu. Lagi apa namanya? Lagi kongko.
lagi nyantah. Kan nggak bisa tuh diterjemahin begitu. Kemudian yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Lu kan repot lagi itu diterjemahin. Makanya jadi artinya terjemah itu udah nyampur tuh. Ada perkataan Allah, ada perkataan manusia. Maka tidak dikategorikan mushaf. Apalagi kitab tafsir. Tafsir kan banyak banget itu. Satu ayat itu satu baris satu ayat itu tafsirnya bisa 2-3 halaman. Nah, jadi kitab tafsir bukan mushaf, terjemah bukan mushaf, Quran hadis tuh buku anak-anak kita sekolah tuh bukan mushaf. Kemudian apalagi kitab fikih bukan mushaf karena di dalamnya bercampur perkataan manusia. Jadi yang namanya mushaf tuh yang tok Al-Qur'an. Gitu. Di depannya ada lembar tasih itu sih dikit gak apa. Yang penting dulu kebanyakan di sini nih memang ayat Al-Qur'an semua. Begitu. Itu namanya. Nah, itu kagak boleh dipegang, gak boleh diteng-teng juga. Tapi kalau diteng-teng dalam satu tas yang di dalamnya ada barang yang lain, ada buku lain, ada pulpen, ada dompet, boleh nggak apa-apa tuh diteng-teng. Karena jatuhnya mushaf tuh ngikut doang. Jadi bukan barang inti yang diteng-teng yang dibawa. Tapi kalau di tas isinya mushaf doang, ya itu jatuhnya bawa mushaf. Begitu. Itu yang kagak boleh bagi haid dan nifas. Ya, artinya kalau di dalamnya nyampur nih perempuan, di tasnya mushaf ada, lipstik ada, dompet ada, HP ada, apalagi tuh. Apa sih perempuan isinya banyak banget gitu. Ah itu nyampur, nggak apa-apa dia bawa mushaf. Tapi kalau mushafnya doang. Wadukhulul masjid yang kelima nggak boleh bagi haid nifas dukhulul masjid masuk ke dalam masjid. Nah, ini nih yang sekarang nih banyak yang kagak pada apa namanya? Iya banyak dilanggar nih sama perempuan. Sebab itu tadi memang ada banyak pandangan yang membolehkan. Saya juga nggak tahu pandangan siapa gitu. Tapi 4 mazhab fikih itu sepakat perempuan haid itu emang kagak boleh masuk masjid. Begitu, nggak boleh apa namanya dukhul masjid masuk masjid nggak boleh. Nah, cuman yang namanya masjid itu mesti di apa namanya diberesin. Jadi yang namanya masjid itu yaitu tempat yang diwakafkan untuk sholat itu namanya masjid. Tempat yang diwakafkan, kalau kata Syekh Nawawi simpel dia sebutnya. Mawukifalis sujud. Semua tempat yang diwakafkan untuk sujud sholat itu namanya masjid. Walaupun kita namainnya musola, langgar, surau, apalagi. Tapi kalau itu diwakafkan untuk masjid, itu namanya masjid. Diwakafkan untuk sholat itu namanya hukumnya hukum masjid. Masuk ada tahiyat, boleh etikaf begitu. Tapi kalau apa namanya tempatnya tidak diwakafkan, ada gedung, lalu pengelola gedung bikin tuh lantai sekian tuh kita buat masjid aja, buat orang-orang sholat begitu. Tapi memang tidak diwakafkan, gitu aja dikasih tanda panah. Nah itu yang jadi perdebatan ulama. Apakah tempat yang dikhususkan kan memang tidak diwakafkan, tapi dikhususkan oleh pemilik tanah, oleh pemilik gedung lantai ini nih untuk jadi tempat sholat dan disiapkan ada sejadahnya, tempat wudhunya bahkan apakah itu hukumnya hukum masjid atau bukan itu jadi perdebatan ulama. Kalau kebanyakan ulama emang kudu wakaf begitu, sebab wakaf itu membuat tanah menjadi mulia. Kan masjid itu kan tanah yang dimuliakan. Kenapa sih jadi mulia begitu? Salah satu sebab kemuliaannya karena tidak ada intervensi manusia. Bagaimana intervensi manusia hilang di masjid? Ya, hilangin kepemilikannya. Karena diwakafin kan kepemilikan hilang. Maka itu menjadi milik Allah. Karena ini jadi milik Allah, maka tanah ini beda dengan tanah-tanah yang lain.
Biarpun ini NJOP-nya lebih murah dibanding rumah kita, ini kan tetap lebih mulia nih. Masuknya harus ada sunnah tahiyatul masjid. Iktikaf jadi sah, ibadah sah di dalam ibadah iktikaf. Yang mana ibadah iktikaf tuh timbang nongkrong doang begitu. Datang masjid nawaitul iktikaf dapat pahala. Kita kalau masuk rumah nawaitul iktikaf dapat pahala apa enggak? Enggak, karena tanahnya bukan tanah yang dimuliakan, tapi karena ini masjid tuh jadi mulia, kan ya. Orang haid kagak boleh masuk, kan begitu. Kalau rumah kita haid siapa aja boleh masuk. Jadi itu kenapa disyaratkan wakaf untuk kemuliaan. Kan ada modelnya yang masjid emang diwakafin. Ada modelnya tadi tuh nggak diwakafin tapi dikhususkan. Dikhususkan tuh ya itu tadi disiapin. Ada mimbarnya, wudunya ada, bahkan ada imam rawatibnya disiapin begitu. Itu yang jadi perdebatan banyak ulama. Tapi ada ulama itu ada namanya I'lam Musajid bi Ahkamil Masajid. Itu kitab Imam Badruddin Az-Zarkashi itu orang Baghdad itu. Beliau bilang cukup asal dikhususin aja. Dikhususin aja begitu. Kayak tadi dikasih sejadah, tempat wudhu, ada arah kiblatnya, bahkan di sisi imamnya walaupun belum diwakafin asal sudah dikhususkan, disiapkan muhayya 5 waktu tuh ready gitu buat sholat, itu udah cukup jadi masjid gitu. Itu kata sebagian ulama gitu. Jadi ada yang memang diwakafin udah semua ulama sepakat, ada yang dikhususin doang, disiapin begitu 5 waktu ready tapi nggak diwakafin, sebagian bilang masjid. Nah ada di kita tuh masjid yang sekali sholat doang habis itu bubar, kayak basement dijadiin Jumatan kan gitu. Habis Jumatan udah gulung lagi. Terus di aula saya pernah tuh ngisi pengajian di kantor mana saya lupa tuh. Jadi dipakai Jumatan gitu. Cuman beres Jumatan ini digelar badminton lagi tuh. Tempat badminton buat ini karyawan gitu. Pokoknya macam-macam, ada badminton, ada tenis meja. Malah satu waktu saya datang Jumatan situ ada meja makannya bulat-bulat, meja makan banyak banget. Saya datang situ, ini kita habis Jumatan makan-makan. Bukan Ustaz, ini acara tadi pagi belum diberesin kan gitu. Jadi acara apa tuh? Jadi yang kayak gitu mah udah benar bukan masjid itu. Itu namanya ya? Ya emang bukan masjid. Kayak kan dulu sampai sekarang ada apa enggak tuh? Ada namanya masjid portable tuh. Yang orang bawa orang bawa mobil. Mobilnya ke lapangan, kemudian dibuka itu kapnya, kemudian dia bawa sejadah. Nah, itu bukan masjid, bukan itu. Itu mah bukan masjid. Jadi yang masjid itu yang diwakafin. Nah, ini perempuan haid begitu. Misalnya lagi jalan sama lakinya sama keluarganya, datang waktu sholat, lakinya sholat. Ini perempuan nunggu di mana nih Ustaz? Ya kagak boleh di masjid, tapi di parkiran. Ya di parkiran boleh. Gitu. Jadi yang penting jangan sampai masuk rohah. Rohah itu di luar tembok masjid tapi masih satu bangunan. Kayak di sini kan rohah. Mana situ rohah? Latar kalau kayak bahasa kita latar. Itu sampai latar tuh masjid. Tapi kalau parkiran udah bukan masjid lagi. WC udah bukan masjid lagi. Begitu. Jadi yang masjid itu yang tempat buat sujud aja. Ya parkiran kan satu waktu buat sujud, tapi normatifnya sama nazir nggak dipakai buat sujud, itu buat parkiran. Padahal wakafnya sampai situ juga kan begitu. Itu kan toilet kan juga wakafnya sampai situ, tapi emang disiapin buat buang air begitu. Jadi yang masjid itu yang di dalam ruang utama sama teras yang nyambung sama dalam masjid, walaupun jatuhnya di luar tembok. Jadi itu nggak boleh masuk masjid. Wat tawaf yang keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam sekarang at-tawaf. At-tawaf itu mengelilingi Ka'bah, sama kayak sholat. Karena tawaf hukumnya hukum sholat. Semuanya pakai hukum sholat. Dia harus suci, hadas kecil, hadas besar. Dia juga harus menutup aurat. Cuman bedanya kalau tawaf boleh ngobrol, kalau sholat kagak boleh ngobrol. Kan kalau tawaf ngobrol boleh.
Tawaf kan ngobrol. Gitu. Tawaf nih, mulainya doa. Doa, udah beres doa, tinggal berapa langkah lagi ngobrol kan gitu. Ntar mulai Hajar Aswad doa lagi gitu. Beres doa ngobrol. Boleh kalau tawaf boleh. Nah, jadi karena tawaf ini hukumnya hukum sholat, maka haid dan nifas nggak boleh. Artinya kalau ada orang haji, apa namanya, dia boleh ngelakuin semua ritual haji kecuali tawaf ifadah yang tanggal 10 itu. Kapan Ustaz tawaf ifadah? Ya nunggu beres. Nunggu asal masih di bulan haji, nggak ada masalah. Begitu. Pokoknya jangan keluar haram dulu lah begitu. Tapi biasanya sih sama orang kita tuh disuruh pada minum apa pil, apa namanya, biar sucinya lama begitu. Iya, sebab kalau normal haid begitu kan tahun depan kagak tentu balik lagi ya. Belum tentu balik lagi. Itu maslahatnya lebih baik dia minum pil daripada normal-normal aja. Itu apa namanya, tawaf. Yang ketujuh al-wat'u. Yang ketujuh al-wat'u. Al-wat'u itu artinya apa namanya, berhubungan badan antara apa namanya suami dan perempuan. Itu di kitabnya siapa? Kifayatul Akhyar. Imam Taqiyuddin Anisni itu beliau ada pandangan ulama dari ulama Syafi'i, kalau ada orang yang sadar bininya haid lalu kemudian dia paksa menggaulinya, maka dia kena denda. Dendanya tuh bayar 10 dirham. 10 dirham itu sedekah buat miskin gitu. Itu dendanya gitu. Ya tentu dapat keharaman gitu. Setelah dia kena keharaman, dia wajib bayar denda. Tapi bayar denda ini sifatnya bukan kewajiban. Sebagian ulama mengatakan ini hukumnya sunnah, anjuran aja. Jadi bayar wal yaitu berhubungan badan. Yang maksudnya berhubungan badan itu ya apa namanya, iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan. Khitan laki, khitan perempuan ketemu. Tapi kalau cuman pegang-pegangan doang enggak apa-apa. Pegang apa namanya, dicium gitu. Ya nggak apa-apa, tidur bareng juga nggak apa-apa kan gitu. Asal pada pakai celana semua aja kan gitu. Itu yang ke-7. Yang ke-8 al-istimta'u. Istimta' itu artinya bercumbu. Bercumbu bima baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi kalau bercumbunya daerah muka nggak apa-apa. Bercumbunya daerah badan nggak apa-apa. Tapi antara pusar dan lutut tidak boleh. Sebenarnya kalau ditanya ada apa kagak itu hadisnya, kagak. Kan yang ada hadisnya kan cuma nggak boleh hubungan badan tuh. Tapi ulama Syafi'i ini ngasih apa ibaratnya, ngasih batasan. Ini kalau kagak dilarang orang takut-takutnya pada kesini nih gitu. Iya, kan kata Nabi if'alu kulla syai'in lan nikah, gitu kata Nabi. Orang siapa tuh yang lapor bininya lagi haid, saya lupa namanya, bini saya lagi haid, terus apa yang saya boleh, kata Nabi if'alu kulla syai', kerjain semuanya boleh illa nikah, kecuali hubungan badan. Itu doang hadisnya. Artinya dia cium boleh, dia bercumbu boleh, yang penting jangan khitan ketemu khitan. Nah, tapi Imam Syafi'i khawatir. Ini kalau diginin aja takutnya pada ini nih, pada main-main. Akhirnya tadinya kan pegang-pegangan. Ngerembet, akhirnya jadi ya gitu. Nah, akhirnya dilarang sama Imam Syafi'i. Pokoknya bercumbu boleh, tapi pusar dan lutut ikat kencang-kencang. Pokoknya pakai kain gitu. Atas boleh, bawah dengkul boleh, antara dengkul pusar kagak boleh. Gitu. Jadi ini namanya satu dzari'ah kalau bahasa kita. Nutup jalan. Ini jalan biar sampai kepada hubungan badan antara ini nih. Maka ini yang ditutup begitu. Tapi mengharamkan bercumbu secara total juga kagak boleh. Orang itu haknya laki kan begitu. Masa dilarang? Makanya di antara pusar dan lutut. Sebenarnya ada lagi nih, satu lagi nih yang ke-9. Dicatat aja yang ke-9 itu, yaitu dilarang untuk ditalak. Perempuan haid
dan juga sedang nifas itu dilarang untuk ditalak. Laki-laki nggak boleh mentalak istri yang sedang haid, hukumnya dosa, haram. Begitu. Dan ketika itu ditalak jadi apa? Jadi talaknya sah, cuman lakinya dosa. Begitu. Kewajibannya apa Ustaz biar kagak dosa? Dirujuk lagi. Jadi itu namanya talak bid'ah, talak yang dilakukan dalam keadaan haid. Wallahu taala alam. Insyaallah lanjut selanjutnya wa yahrumu alal junub. Nah, ini buat yang junub, tadi buat yang haid nifas. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Sebelum ditutup masih ada berapa menit nih sampai Isya. Kalau ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyuruh kodok. Kagak rapat. Ya. Ya. Pertama, kewajiban sholat bagi orang yang meninggal dunia. Jadi gini ya, sholat itu kewajiban individu yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Orang kagak bisa kodoin buat orang lain. Jadi itu tadi tuh, sholat tuh ibadah yang kagak punya kemiripan sama yang lain. Maka karena tidak bisa dimirip-miripin, kagak bisa kita nyari alas-alasan. Pokoknya ada apa enggak? Kalau puasa kan ada tuh. Nabi Muhammad bilang, kalau orang meninggal kemudian dia punya utang puasa, shoma anhu wali, dipuasain sama walinya. Maksudnya orang ditinggal. Tapi kalau sholat enggak ada. Jadi kewajiban sholat yang ditinggal oleh seseorang sampai kemudian orang itu meninggal, ya jadi tanggungan dirinya sendiri. Entah Allah mengampuni atau Allah mengambil ganjaran atas itu. Allah punya kuasa. Tapi tidak ada bagi orang yang hidup untuk menunaikan qada atas qada sholat begitu atas orang yang meninggal. Kalaupun ada di dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya sholatul unsi. Sholat unsi, sholat unsi itu bukan sholat qada, sholat yang dikerjain tapi pahalanya buat fulan, buat orang itu boleh, nggak ada masalah. Sholat, puasa, baca Quran, sedekah kita niatin buat fulan, nah, tapi bukan buat kotorin kewajibannya. Jadi nggak ada. Kalaupun ada orang bayar fidyah, begitu, itu pun di dalam mazhab Syafi'i tidak ada kewajiban fidyah atas sholat yang ditinggal. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin itu ada, cuman itu bukan pandangannya Imam Syafi'i, bukan. Ada salah seorang ulama Syafi'i begitu. Tapi bukan resmi pandangan mazhab. Artinya kalau ada orang yang mau bayar fidyah buat orang tuanya karena ninggalin ya silakan, nggak apa-apa. Satu mud nih, satu sholat. Gitu. Jadi kalau sehari 5 mud, sebulan ya 1 mud 30 mud, 30 kali 5 gitu. 1 mud tuh 0,68. Itu yang pertama, kalau kewajiban sholat itu tidak bisa diwakilkan. Bahkan ketika orang sudah meninggal. Kemudian yang kedua soal sholat berjamaah itu tidak disyaratkan shofnya nyambung. Ini bukannya saya nyuruh kagak nyambung, bukan. Tapi sholat berjamaah tetap sah walaupun shofnya bolong. Shofnya bolong atau 2 shof hilang. Ini shof pertama rapih, 2 shof hilang, muncul shof ketiga. Nggak ada masalah. Selama di masjid yang sama, shofnya bolong-bolong, berjamaah tetap sah. Cuman jelek begitu.
Tapi sah, cuman kagak bagus. Artinya bahkan kalaupun ada orang sop 1, 2, 3 rapi, 4 kosong nih, dia malah sholat di depan situ tuh, di depan tangga, itu juga sah, nggak ada masalah. Artinya ketersambungan sop itu bukan syarat sah berjamaah, tapi itu bagian dari kesempurnaan berjamaah. Asal masih di masjid yang sama, berdiri di mana aja nggak ada masalah. Kayak kita sholat di Istiqlal, imam di sini, kan sop paling yang penuh cuma 1, 2, itu di belakang. Tahu kan karpet, batas karpet tuh, kita sholat di situ tuh, di situ di belakang. Itu sah sholatnya enggak? Karena di masjid yang sama. Tapi kalau beda masjid, ini masjid, kita di luarnya, itu tidak boleh lewat dari jarak 300 hasta. 300 hasta itu kira-kira 150 meter. Begitu. Jadi harus nyambung. Kalaupun nyambung kagak boleh kalaupun misah nggak boleh lewat dari 150 meter. Kalau di sini sih nggak ada, begitu. Tapi kalau di lapangan tuh banyak lapangan. Jadi sholat berjamaah tetap sah walaupun softnya bolong-bolong. Begitu. Oke? Udah ya, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.